Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya atas semua limpahan nikmat-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan sekian banyak kebaikan dan nikmat kepada kita. Utamanya nikmat yang berhubungan dengan kesempurnaan iman, nikmat mengenal pemahaman yang benar, nikmat memahami cara beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh bagaimanapun kita memujinya atas satu saja dari nikmat tersebut, maka bagaimanapun banyaknya pujian yang kita sampaikan, bagaimanapun sungguh-sungguhnya kita dalam memuji dan menyanjungnya, kita tidak akan mampu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sanjungan dan pujian yang pantas untuk kebesaran dan keagungannya. Sebagaimana kita ketahui bersama doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu membatasi pujian dan sanjungan kepadamu, karena Engkau adalah sebagaimana pujian dan sanjungan yang Engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala demikian banyak melimpahkan nikmat kepada kita, demikian banyak mengajak kita dengan berbagai macam sebab-sebab yang agung dalam agamanya untuk memberikan kebaikan hidup, untuk menjadikan keimanan dan kesempurnaan kita sempurna kepadanya, keimanan dan ketakwaan kita semakin sempurna kepadanya. Oleh karena itu wajar dan sudah sepantasnya kalau setiap kita mengingat nikmat tersebut kita mensyukuri dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita memuji Allah pun ini juga dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lillahil hamdu wal minnah, segala puji bagi Allah, segala pujian dan sanjungan, segala anugerah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita memuji Allah, maka itu adalah dengan taufiknya yang mengharuskan kita memuji Allah juga setelah itu. Rahimahullah, semoga Allah merahmati Al-Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan dalam sebuah ucapannya, alhamdulillahilladzi lam yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin hadithatin tujibu syukrahu 'alaiha. Segala puji bagi Allah yang tidaklah seorang hamba itu menunaikan, mengungkapkan rasa syukur kepadanya kecuali dengan nikmat yang baru, yang ini pun mengharuskan hamba itu kemudian bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, kalau kita renungkan hidayah
kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, maka tentu ini menjadikan kita akan selalu bersyukur dan berusaha untuk lebih menyempurnakan keimanan kita dan ketakwaan kita kepadanya. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita akan membicarakan sebuah tema yang agung dalam Islam, yang tentu saja alhamdulillah pembahasan ini telah disampaikan oleh para asatidul fudhala yang menyampaikan pengajian-pengajian yang bermanfaat kepada antum di tempat ini dan di daerah yang ada di sekitar sini. Pembahasan tentang manfaat memahami fikih Asmaul Husna, pemahaman tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Ini adalah bab yang besar yang menjadikan orang-orang yang dekat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala diistimewakan dari orang-orang yang jahil. Dan disinilah terlihat keutamaan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena perhatian mereka yang besar terhadap masalah ini. Bahkan dari sinilah terlihat siapa orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan besar dalam agamanya. Bagaimana tidak? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia faham dalam agama. Pemahaman yang paling utama, yang paling agung, yang paling pertama dalam masalah ini adalah pemahaman terhadap memahami kesempurnaan dan kemahaindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Inilah ilmu yang paling agung secara mutlak, pemahaman fikih yang paling besar pengaruhnya terhadap keimanan, sehingga kita ketahui bersama ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki kedudukan yang paling tinggi, yang paling besar keutamaannya, seperti ayatul kursi yang disebut sebagai a'dhamu ayatin fi kitabillah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang paling agung kedudukannya dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas yang disebut ta'dilu thulutsal Quran, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dan juga ayat-ayat yang lainnya yang menggambarkan kepada kita bahwa mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah perkenalkan dirinya dengannya kepada hambanya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang paling besar pengaruhnya terhadap keimanan. Sehingga kata para ulama, mayoritas isi daripada Al-Quran dari awal ayat sampai di akhirnya paling banyak adalah menjelaskan tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya yang maha sempurna dan maha mulia. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, mengenal pemahaman yang benar melalui pemahaman Ahlus Sunnah dalam bab ini sungguh-sungguh merupakan keberuntungan yang besar. Kalau kita punya permasalahan dalam masalah penghambaan diri kepada Allah, masalah apa saja, cara menyelesaikannya adalah kembali dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pada masing-masing dari nama-nama dan sifat-sifat Allah ada bentuk-bentuk ubudiyah yang semakin kita memahami dan mendalaminya, maka semakin sempurna pula keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatu fillah, kita harus meyakini hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama. Semua kekurangan kita dalam menunaikan ibadah kepada Allah, dalam masalah ikhlas, masalah khusyuk, masalah berharap, raja, masalah khauf, takut, tawakal kepada Allah, semua jawabannya, semua kunci untuk menyempurnakannya adalah ada pada pemahaman atau dicapai melalui pintu pemahaman
terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa dikatakan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala melalui pintu ini adalah jalan yang paling ringkas tapi paling bermanfaat untuk menyempurnakan keimanan. Inilah yang namanya penjelasan dari para ulama sewaktu menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Al-ilmu aqrabut turuqi ila a'dhamil ladzat. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang paling pintas untuk bisa mencapai keagungan dan kebesaran-kebesaran dalam agama. Untuk bisa meraih kedudukan-kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesempatan ayyuhal ikhwatu fillah. Orang-orang yang tidak mengenal manhaj ini terhalangi dari membicarakan apalagi untuk mencapai kedudukan tersebut. Alhamdulillah dengan kita mengenal manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, kedudukan-kedudukan yang mulia, sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang saleh sebelum kita, dengan izin Allah kita dimudahkan jalan untuk menempuhnya, bahkan jalan yang ringkas. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan dalam kitabnya Thariqul Hijratain tentang kedudukannya mengenal Allah, menempuh jalan menuju Allah melalui pintu tauhid asma wa sifat. Beliau mengatakan fasairu ilallahi ta'ala min tariqil asma'i was sifati sya'nuhu ajibun wa fathuhu ajabun. Orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala melalui pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya, maka keadaannya sangat mengagumkan. Dan fathuhu, pintu-pintu hidayah yang Allah bukakan kepada dia melalui jalan ini, itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa manfaatnya. Sampai beliau mengatakan fasahibuhu qad siqat lahu sa'adatu wa huwa mustalkin ala firashihi min ghairi ta'abin wala makdud. Orang yang menempuh jalan menuju Allah melalui pemahaman yang benar terhadap tauhid asma wa sifat, mengenal Allah dengan cara yang benar, itu perumpamaannya dia ini telah digiring kepadanya berbagai macam kebahagiaan, berbagai macam kemuliaan dan keagungan, dalam keadaan dia itu tidur terlentang di atas tempat tidurnya tanpa berpayah-payah dan tanpa perlu mempercapek dirinya. Subhanallah, ini adalah jalan pintas untuk meraih kemuliaan. Makanya kalau para ulama mengatakan sebuah syair yang terkenal, man li bimithli sayrikal mudallali tamshi riwaidan wa taji fil awwali. Siapakah yang mampu menjadikan jalanku seperti jalanmu? Kamu berjalan perlahan-lahan tapi justru kamu yang tiba pertama kali. Maka maknanya adalah orang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan memahami hal-hal yang paling utama dalam agama, yaitu mengenal tauhid, mengenal pemahaman yang benar terhadap kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwatu fillah, disinilah yang saya katakan tadi, yang membedakan salah satu di antara bab besar yang membedakan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pemahaman-pemahaman bid'ah yang lainnya. Ma'rifatullah adalah perkara yang paling penting dalam Islam. Akan tetapi mereka yang tidak mengenal pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala menurut persangkaan mereka dengan cara-cara yang tidak diridhoinya, melalui pintu yang dibukakan oleh syaitan. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui apa yang Allah perkenalkan dirinya kepada hambanya, yaitu dalam nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia, yang maha sempurna, dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada cara lain untuk bisa mencapai kesempurnaan iman
Tidak ada cara lain untuk bisa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang sebenarnya kecuali melalui pintu ini, kecuali melalui pemahaman yang benar ini. Oleh karena itulah wajar kalau kita berusaha mencurahkan waktu kita yang berharga untuk bisa lebih banyak mempelajari tentang hal yang agung ini, pemahaman yang agung ini, untuk bisa menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ucapannya yang lain, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bijami'il asma'i was sifati allati yattali'u 'alaiha al-bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah adalah orang yang beribadah kepadanya dengan mengenal kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mampu dijangkau oleh pengetahuan manusia. Jadi, saya katakan tadi, kendala-kendala kita dalam masalah keikhlasan, kurang khusyuk, tawakalnya kurang, permasalahannya semua adalah satu. Kita kurang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang mengenal kebesaran nama-nama dan sifat-sifatnya. Kurang mengenal kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kalau ini kita selesaikan dengan baik, maka niscaya banyak hal-hal yang bisa kita sempurnakan dalam diri kita. Dalam hal ini Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengatakan, wa bihadza yu'lam annal ubudiyata bijami'i anwa'iha raji'atun ila muqtadayatil asma'i was sifat. Maka dengan inilah kita mengetahui bahwa yang namanya penghambaan diri kepada Allah dalam semua jenisnya, semuanya itu kembali kepada kandungan dan konsekuensi pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ayyuhal ikhwatu fillah, perlu menjadikan kita bersyukur dan bersemangat untuk mempelajari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan masalah akidah, masalah tauhid. Bagaimana mungkin Al-Quran disebutkan hidayah yang terbesar padanya adalah, mayoritas isi ayatnya adalah pemahaman tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak mungkin kalau orang tidak paham masalah ini, bagaimana mungkin dia akan bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran. Sebagaimana ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita telah memahami masalah ini dengan benar, dengan jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka berarti mengambil manfaat dari Al-Quran untuk menyempurnakan keimanan kita. Alhamdulillah, ini akan sangat dimudahkan bagi kita. Maka ayyuhal ikhwatu fillah, sekali lagi, ini adalah perkara yang benar-benar membutuhkan dari kita perhatian yang serius, karena ternyata kita telah mengetahui cara untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam keimanan kita. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Sekarang kita akan melihat contoh dari bentuk-bentuk ubudiyah yang paling agung dalam agama. Bagaimana pengaruh daripada pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah yang kemudian konsekuensinya kita amalkan ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Bagaimana pengaruhnya dalam menumbuh suburkan keimanan seorang muslim. Contoh misalnya, kita tahu di antara sifat yang sangat tinggi kedudukannya dalam Islam, misalnya adalah sifat tawakal, penyandaran hati yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala kita ketahui bersama menyebutkan dalam ayat Al-Quran yang terkenal, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Allah akan mencukupinya. Sehingga dengan ini,
Tawakal adalah termasuk sebab yang terbesar untuk mendapatkan kecukupan dari Allah. Saya pernah jelaskan dan ini dinukil, kita ketahui keterangan dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang menyebutkan tentang masalah ini bahwa tawakal adalah termasuk sebab yang terbesar untuk memudahkan urusan-urusan kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita menganggap yang namanya usaha atau melakukan sebab itu adalah cuma bergantung atau melakukan sebab-sebab yang zahir. Kita lupa bahwasanya ternyata tawakal itu adalah merupakan sebab utama untuk disempurnakannya, dimudahkannya segala urusan-urusan kita. Inilah tawakal. Sekarang tawakal bersandar diri kepada Allah. Ini disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran bergandengan dengan kesempurnaan ibadah seorang hamba. Sehingga ma'ruf kita kenal surat Al-Fatihah, rahasia kandungannya adalah terdapat pada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kata salah seorang ulama salaf dinukul oleh Imam Ibnu Katsir, ucapannya, Al-Fatihatu sirrul Quran wa sirruha hadhil ayah. Surat Al-Fatihah itu adalah inti kandungan Al-Quran, dan inti kandungan Al-Fatihah adalah surat atau ayat ini. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Inilah yang namanya hakikat penyandaran diri kepada Allah. Inilah sumber kebaikan bagi manusia. Ketika dia semakin menyandarkan dirinya kepada Allah, maka semakin mudah pula Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongan kepadanya. Nah, tawakal ini tidak mungkin kita bisa sempurnakan hakikatnya dalam diri kita, dalam hati kita, kalau kita tidak mengenal kebesaran dan keagungan sifat-sifat Allah. Khususnya apa? Sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan kemahakuatannya. Al-Qawiyyu, yang maha kuat. Kemahaperkasaannya Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Matin, yang maha kokoh. Mengenal sifat-sifat Allah yang menunjukkan kesempurnaannya. As-Samad, yang sempurna dalam sifatnya. Alladzi yasmudu ilaihi jami'ul khalaiki bihawaijihim, yang semua makhluk menghadapkan diri kepadanya dengan segala keperluan mereka. Orang yang mengenal sifat-sifat ini mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna kekuatannya, sempurna keperkasaannya, sempurna kemahakuasaannya, sempurna dalam semua sifat-sifatnya, maka tidak mau itu akan menjadikan hatinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua urusannya, dalam semua keperluannya. Maka orang yang mengenal nama-nama Allah yang ini, yang kemudian dengan itu sewaktu dia membaca bukti-bukti yang menunjukkan kemahaperkasaan Allah dalam ayat-ayat Al-Quran, direnungkan kandungan arti daripada ayat-ayat tersebut, maka sungguh ini akan sedikit demi sedikit mempermudah dia untuk menyempurnakan tawakal dalam dirinya. Sedangkan orang yang tidak mengenal sifat-sifat tersebut, maka tidak akan mungkin dia bisa menyempurnakan kedudukan ini dalam dirinya. Ini contoh daripada satu kedudukan yang mulia dalam agama Islam. Contoh yang lainnya, sifat atau kedudukan yang tinggi dalam Islam termasuk amalan hati yang paling utama, yaitu muraqabatullah. Selalu merasakan pengawasan dari Allah. Ini tidak mudah. Tidak mudah kita hadirkan dalam diri kita. Bisa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Sebagaimana nasihatnya Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Doanya Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Aku meminta kepadamu rasa takut kepadamu dalam keadaan sendirian maupun di hadapan orang lain. Ini tidak mudah.
Ini hanya bisa dicapai dengan sempurna oleh siapa? Orang-orang yang mengetahui kesempurnaan sifat-sifat Allah, khususnya yang berhubungan dengan pengawasannya. Dengan kesempurnaan pengawasannya, penglihatannya, persaksiannya terhadap semua amal-amal perbuatan manusia, baik ketika dia sendiri maupun di hadapan orang lain. Maka inilah kedudukan muraqabatullah, selalu merasakan pengawasan Allah, yang kita ketahui bersama ditafsirkan oleh para ulama. Inilah yang namanya kedudukan ihsan. Kedudukan ihsan dalam agama Islam, kedudukan yang paling tinggi. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu ketika kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kamu langsung seolah-olah dia melihatmu. Kamu langsung merasakan pengawasannya, penglihatannya. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Nah, kedudukan ini dicapai dengan memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan pengawasan dan penglihatannya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala menerangkan tentang hal ini dalam ucapan beliau. Beliau mengatakan, "Walihadza kanatil muraqabatul lati hiya min a'la a'malil qulub hiya ta'abbudu lillahi bi ismihi ar-raqibi wasyahid." Oleh karena itulah yang namanya kedudukan muraqabatullah, yang kedudukan ini adalah termasuk amalan hati yang paling tinggi. Kedudukan ini dicapai dengan mengamalkan, beribadah kepada Allah dengan kandungan dan konsekuensi namanya Ar-Raqib, nama Allah Ar-Raqib yang maha mengawasi, Asy-Syahid yang maha mempersaksikan. Orang yang mengenal dengan benar nama ini, kemudian dia membaca dengan seksama, merenungkan dengan seksama bukti-bukti akan kesempurnaan pengawasan Allah dalam ayat-ayat Al-Quran, ini mau tidak mau akan melahirkan dalam dirinya perasaan untuk selalu takut kepada Allah dimanapun dia berada. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam salah satu kitab beliau, waktu mensyarah tentang kalimatul ikhlas, beliau membawakan sebuah kisah yang insya Allah kisah ini ma'ruf. Ketika ada salah seorang laki-laki merayu seorang perempuan di padang pasir di tengah malam. Dia merayunya na'udzubillahi min dzalik untuk berbuat zina. Laki-laki ini mengatakan kepada perempuan tersebut, "Ma yarana illal kawakib." Tidak perlu takut, tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang. Maka karena perempuan ini termasuk orang yang mengenal sempurnanya pengawasan Allah, dia mengatakan, "Fa aina mukaukibuha?" Di manakah zat yang menciptakan bintang-bintang tersebut, yang maha melihat perbuatan kita? Nah, ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya orang-orang yang mengenal tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan mendorong dia untuk selalu mempertimbangkan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun dan dimanapun dia berada. Nah, oleh karena itulah ini juga contoh yang menunjukkan kepada kita bahwa kedudukan-kedudukan yang mulia dalam agama akan dimudahkan untuk kita mencapainya dengan kita mengenal kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, sifat misalnya ar-raja dan khauf, takut dan berharap. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap yang sudah kita ketahui ini adalah kedudukan atau sifat yang agung dalam agama Islam. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan sifat-sifat seperti ini merupakan kunci daripada taufik, untuk selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kedua sifat ini juga kita dapatkan dengan memahami dan mengenal dengan benar
nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang berhubungan dengan sifat takut itu, maka dicapai kesempurnaan. Seseorang hamba akan mencapai menyempurnakan sifat ini dalam dirinya jika dia mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan kemahakuatannya, kemahaperkasaannya, azabnya yang pedih, siksaannya yang demikian kuat. Kemudian maha kuasanya dia atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Sebagaimana sifat roja, pengharapan dalam dirinya, itu juga didapatkannya atau mudah disempurnakan dalam diri seorang hamba kalau dia mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan kebaikan-kebaikannya, yaitu sifat misalnya Al-Jawad, yang maha dermawan. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jawad. Al-Karim, yang maha mulia dan pemurah. Al-Muhsin, yang maha luas kebaikannya. Al-Wahhab, yang maha luas pemberiannya. Dan sifat-sifat atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan makna ini. Ketika seorang hamba mengetahui Allah Subhanahu wa taala demikian luas rahmatnya, luas kasih sayangnya, luas pemberiannya, selalu menginginkan kebaikan kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya, bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaniyyu, maha kaya pada zatnya, maha tidak butuh kepada amal perbuatan hambanya. Maka ini menjadikan dia semakin kuat dalam selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencurahkan segenap pengharapannya kepada Allah, yang kita ketahui ini merupakan sumber kebaikan bagi seorang hamba. Dalam hadis kursi yang terkenal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku ini adalah sesuai dengan persangkaan dan pengharapan hamba kepadaku. Jadi sini ya ikhwatu fillah, jadi semua sifat-sifat yang baik apa saja dikatakan oleh para ulama, semua pada masing-masing dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala mengandung satu bagian atau lebih dari unsur-unsur yang akan menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ini menunjukkan kepada kita tentang keharusan agar kita bisa memperbaiki keimanan kita untuk menempuh jalan dengan memahami dengan benar pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh-contoh yang lain seperti masalah yang berhubungan dengan keikhlasan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dengan kita mengenal nama-nama yang berhubungan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala Al-Azim, atau sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Ulu, Al-Ali, yang maha tinggi. Ini akan mewariskan perasaan untuk selalu tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhlas. Kita ketahui ikhlas adalah amal yang paling tinggi sekaligus paling sulit untuk seseorang itu memurnikan sifat ini dalam dirinya, kecuali bagi orang-orang yang Allah mudahkan bagi dirinya. Orang yang mengenal, kita ketahui sifat ikhlas itu seperti keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yang menjadikan manusia sulit untuk mencapainya adalah karena nafsu manusia yang selalu menginginkan bagian, yang selalu menginginkan balasan, baik itu berupa pujian atau sanjungan, atau balasan duniawi, harta benda yang ada di tangan manusia. Maka barang siapa yang mampu memotong keinginan nafsu yang buruk ini dalam dua hal, mencintai pujian dan sanjungan, dan mencintai balasan duniawi yang ada di tangan manusia, barang siapa yang mampu memotong dua sifat tamak ini, maka niscaya dia akan dimudahkan untuk mencapai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang orang yang mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu fa'alul lima yurid, maha berbuat apa yang dikehendakinya. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Orang yang meyakini bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala dialah yang pujiannya memberikan manfaat bagi manusia dan celaannya itulah yang memberikan keburukan bagi manusia, maka dia tidak akan pernah mengharapkan setelah itu pujian dan sanjungan manusia. Orang yang mengetahui bahwasanya kekayaan yang ada di alam semesta ini semua secara sempurna ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun akan membangkitkan dalam dirinya perasaan tidak butuh kepada balasan yang ada di tangan manusia. Maka dengan ini dia mudah untuk mencapai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi satu contoh yang menunjukkan kepada kita bahwasanya ubudiyah yang agung, yaitu ikhlas, hanya akan dicapai dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala melalui pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Contoh lain, mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti daripada tauhid yang sebenarnya. Mahabbatullah yang disifati oleh para ulama sebagai ruhul iman, ruhnya keimanan. Hakikatut tauhid, hakikat dari tauhid yang sebenarnya. Ainut ta'abbud, inti dari penghambaan diri kepada Allah. Dan asasut taqarrub, landasan dari pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang agung ini atau kedudukan yang mulia ini dalam agama Islam tidak akan mungkin dicapai kecuali dengan mengenal nama-nama dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Karena mencintai itu akan lahir dengan dua sebab. Jika ada pengagungan dan ada ma'rifah, pengetahuan tentang kesempurnaan sesuatu. Inilah yang menjadi sebab terwujudnya kecintaan dalam diri manusia. Nah, orang yang mengenal tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dengan ini dia akan mengetahui bahwasanya segala kesempurnaan itu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala maha indah, indah dalam zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya dan semua perbuatannya. Maka dengan ini akan timbul kecintaan dalam dirinya, karena kalau dia mencintai manusia atau mencintai makhluk karena kecintaan yang ada pada makhluk itu, apa karena kesempurnaan yang dianggapnya ada pada makhluk itu, maka semua kesempurnaan tersebut secara sempurna dan maha sempurna ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini dia akan mengetahui kesempurnaan yang secara fitrah yang sehat akan menarik hatinya untuk menyerahkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, melebihi dari kecintaannya kepada yang lainnya. Kemudian seseorang itu mencintai orang lain atau makhluk yang lain, sebab yang lainnya adalah karena dia mengenal kebaikan dari makhluk tersebut. Orang yang cinta kepada orang tuanya wajar karena orang tuanya banyak berbuat kebaikan kepada dia, mulai dari melahirkannya, memberikan nafkah, kemudian mengurus urusannya sejak kecil sampai besar, melimpahkan kasih sayang dan seterusnya. Kemudian orang yang mencintai orang lain karena orang lain ini suka menolongnya, ini secara fitrah manusia akan demikian. Nah, bagaimana dengan zat yang kebaikan dan kedermawanannya kepada manusia benar-benar tidak terbatas dan sangat luas. Rahmat dan karunia-Nya senantiasa dilimpahkan kepada manusia, sementara kita membalas berbagai macam nikmat tersebut dengan maksiat dan kurang dalam menunaikan syukur. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala tetap melimpahkan rahmatnya yang demikian luas, yang digambarkan dalam hadis yang sahih yang terkenal dalam Sahih Muslim, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih besar kasih sayangnya kepada hamba-hambanya dibandingkan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya yang masih bayi. Kemudian kebaikan-kebaikannya
nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam urusan-urusan dunia. Belum lagi nikmat untuk mengenal Islam, mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat dimudahkan untuk mengenal pemahaman yang benar, melaksanakan amalan-amalan yang sesuai dengan keridhaannya, menjauhi perbuatan maksiat, perbuatan bid'ah, bahkan perbuatan syirik. Ini adalah semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sudah seperti itu, ketika kita kurang dalam menunaikan syukur kepada Allah, kita lalai dalam berbuat maksiat. Kalau untuk ukuran manusia, orang yang sudah diberikan kebaikan seperti ini tapi dia sepertinya tidak tahu berterima kasih, maka akan murka manusia kepada orang tersebut. Dianggap orang ini sangat tidak tahu diri. Tetapi kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada semua itu. Diberikan kesempatan kepada manusia itu untuk bertobat. Yang tobat itu tajubbu ma qablaha, menghapuskan semua dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia sampai tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya adalah seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Kebaikan apa yang lebih besar dan lebih agung daripada kebaikan ini? Inilah bukti yang tentu saja menarik hatinya orang-orang yang masih lurus fitrahnya, untuk mau tidak mau dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih daripada kecintaannya kepada siapapun. Orang yang sudah bertobat, diberi kesempatan bertobat, diberi sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah agar kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu saja, Allah Subhanahu wa taala gembira menerima taubatnya seorang hamba. Bukan cuma dikembalikan kepada dihilangkan dosa-dosanya, bahkan dia diberikan pahala karena perbuatan bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kebaikan yang sangat besar. Oleh karena itu, sebab-sebab yang menjadikan manusia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna ada pada pengetahuan manusia terhadap kesempurnaan, keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan dalam ucapannya lain yang terkenal, "Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata." Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya, keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, maka pasti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya ikhwatu fillah, di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang agung dan pantas untuk kita renungkan kandungannya untuk meraih kedudukan ini, yaitu mahabbatullah, adalah namanya Al-Wadud. Al-Wadud, yang maha mencintai hamba-hambanya yang taat kepadanya, dan mereka pun mencintainya. Al-Wadud disebutkan dalam 2 ayat Al-Quran. Wa huwal ghafurul wadud, dan dialah yang maha pengampun lagi maha mencintai hamba-hambanya. Inna rabbi rahimun wadud, sesungguhnya Rabbku adalah maha penyayang dan maha mencintai hamba-hambanya. Al-Wadud artinya adalah al-mutawaddid ila khalqihi. Al-Wadud artinya adalah dialah yang mengajak hambanya dengan berbagai sebab yang dimudahkannya kepada mereka untuk mereka itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan, dan mungkin orang-orang yang mengenal indahnya dan manisnya hidayah sunnah bisa merasakan pengaruh dari nama Allah Subhanahu wa taala yang maha agung ini. Sebab-sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah, yang paling utama adalah dengan memperkenalkan secara jelas cara agar manusia itu bisa meraih ma'rifatullah, yaitu memperkenalkan nama-namanya yang maha indah
dan sifat-sifatnya yang maha sempurna dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mengingatkan dalam ayat-ayat Al-Quran tentang nikmatnya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan nikmatnya kepada manusia? Agar manusia itu semakin mereka mengingat nikmat Allah, banyak limpahan nikmat yang diberikan kepadanya, maka dengan itu mereka akan menjadikannya sebagai sebab untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencintainya lebih daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Inilah nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Wadud. Nah, oleh karena itu ini semua menjadikan kita benar-benar bersyukur dengan syukur yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ketahui bersama, kita mencintai Allah, beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh itu adalah kebutuhan primer manusia, bahkan melebihi daripada semua kebutuhan pokok manusia di dunia ini. Kebutuhan kita untuk kesempurnaan kita dan untuk kebaikan kita. Tapi bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita dengan berbagai sebab yang diterangkannya kepada manusia, dimudahkannya kepada manusia untuk meraih kedudukan dan kemuliaan tersebut. Maka inilah hal yang menjadikan seseorang hamba itu semakin dia merenungkan hal ini, maka semakin akan besar pula kecintaannya dan pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan semua itu tanpa pamrih sama sekali. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ghaniyun, maha kaya pada zatnya. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya, sedangkan kalian wahai manusia adalah fuqara, membutuhkan dan sangat perlu kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa limpahkan kepada hamba-hambanya. Maka dengan semakin banyak merenungkan hal ini, semakin besar pula nantinya kesempurnaan iman serta kesempurnaan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan lahir dalam hati dan jiwa seorang manusia. Nah, inilah ayyuhal ikhwatu fillah, contoh-contoh dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya yang menggambarkan kepada kita bahwa memang mengenal kemahaindahan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesempurnaan sifat-sifatnya, memang ini merupakan pintu utama untuk bisa menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Makanya kita ketahui bersama dalam Al-Quran, termasuk tawasul yang paling besar untuk memudahkan ibadah kita dan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan bertawasul dengan asma' wa sifat. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama tersebut. Kita ketahui dan sudah dijelaskan berkali-kali bahwasanya pengertian berdoa di sini adalah doa permintaan dan doa sanjungan dan pujian. Bertawasul dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan permintaan kita. Yang ini akan memudahkan untuk doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna yang kedua, fad'uhu biha, berdoalah kepada Allah dengan nama-namanya, artinya mengamalkan kandungannya. Allah memerintahkan hal ini karena ini sangat bermanfaat. Dan inilah cara untuk menyempurnakan penghambaan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, sekali lagi, ilmu ini adalah ilmu yang sangat agung. Orang-orang yang tersesat dalam masalah ini berarti dia telah menyimpang dan tersesat dari pembahasan-pembahasan serta kedudukan-kedudukan yang agung dalam Islam. Makanya ilmu tentang asma wa sifat adalah dikatakan sebagai ilmu yang paling agung dan paling mulia secara mutlak. Permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penghambaan diri kepada Allah yang ada dalam diri kita, kurang cinta kepada Allah,
kurang mengetahui tujuan hidup kita yang sebenarnya, kita ketahui masalahnya juga kembali kepada kurangnya pemahaman kita, kurangnya kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menyempurnakan hal ini, maka akan banyak masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan yang akan kita selesaikan dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun." Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lalai dan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka lalai dan lupa kepada dirinya sendiri. Lalai dan lupa kepada dirinya sendiri. Karena jika dia lupa kepada ilmu yang paling agung, asal dari setiap pengetahuan, kalau dia lupa kepada hal ini, maka tentu kepada selainnya dia akan lebih lalai dan lupa lagi. Manusia yang lupa kepada dirinya sendiri artinya lupa kepada kebaikan untuk dirinya, lupa kepada tujuan hidupnya, lupa kepada jalan kemuliaannya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan dalam dirinya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa semua itu terjadi karena seseorang itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenarnya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu mengikuti dan janganlah kamu mentaati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, dari mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang benar, yang kemudian dia mengikuti hawa nafsunya sehingga urusannya semua menjadi rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketahuilah ayyuhal ikhwatu fillah, perbaikan agama yang paling utama adalah memperbaiki dalam hal ini. Kerusakan agama sebab utamanya adalah karena rusak dalam ma'rifatullah. Oleh karena itu kita dapati orang-orang yang jauh dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, mereka adalah orang-orang yang paling rusak pemahaman agamanya. Karena barang siapa yang telah rusak landasan agamanya, bisa dipastikan semua bangunan yang dibangun di atasnya pun akan rusak. Sebagaimana orang-orang yang berusaha untuk membenahi landasan agamanya dengan baik, maka insya Allah dengan mudah dia akan memperbaiki bangunan yang dibangun di atas agamanya. Kalaupun ada kerusakan, maka dia akan mudah untuk membenahinya. Yang penting landasan dan asasnya sudah dibenarkan terlebih dahulu. Maka ayyuhal ikhwatu fillah, inilah kedudukan ma'rifatullah yang demikian tinggi dalam agama Islam. Inilah cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yang benar. Dan demikianlah fungsinya dalam menyempurnakan keimanan seorang hamba. Tentu saja kita ketahui bersama, bagaimanapun kita berusaha untuk mengenal kemuliaan, keagungan dan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bagaimanapun kita berusaha membesarkan dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka tetap Allah Subhanahu wa taala kesempurnaannya, keagungannya dan pujian-pujian yang pantas bagi dirinya tidak mampu diungkapkan dengan sempurna oleh manusia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang saya sebutkan tadi, la uhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu membatasi pujian dan sanjungan yang pantas bagimu, karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala lebih menegaskan hal ini. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah, law kana al-bahru, seandainya lautan itu dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat pujian dan sanjungan kepada Allah. Demikian maknanya diterangkan dalam tafsir. Untuk menulis kalimat-kalimat kebesaran dan keagungan Allah.
maka sungguh lautan itu akan habis, meskipun kita akan datangkan lautan lagi yang kedua yang akan dijadikan sebagai tinta yang seperti itu. Tidak akan mampu manusia membatasinya. Oleh karena itu orang yang sangat tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, jika mereka itu membatasi atau mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya yang sangat terbatas. Ini adalah orang-orang yang paling bodoh dan paling sempit akalnya. Orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini karena menggunakan akal sebagai ukurannya. Kemudian dia membatasi sifat-sifat Allah, membedakannya ada sifat yang masuk akal dan tidak masuk akal. Subhanallah, bagaimana mungkin setelah Nabi SAW orang yang paling mengenal Allah, hambanya yang paling takut kepadanya, yang beliau jelas-jelas bersabda, "Innilah a'rafukum billah." Aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah. Kalau beliau saja mengatakan la uhsi thana'an alaih, aku tidak mampu membatasi pujian dan sanjungan kepadamu. Kemudian ada orang-orang yang membatasi sifat-sifat Allah dengan 20 saja atau 12 saja atau yang lainnya. Dari mana pembahasan atau pemahaman seperti ini? Ada lagi orang-orang lain yang mereka itu berusaha untuk menakwilkan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dengan pertimbangan akalnya. Padahal akal manusia yang sempit, jangankan untuk mengenal kebesaran Allah, untuk mengetahui yang ada dalam dirinya saja tidak mampu untuk diungkapkannya. Apakah manusia bisa menerangkan misalnya ruhnya? Apa warnanya ruh itu? Apa bentuknya bagaimana? Atau yang lebih mudah daripada itu, manusia punya ilmu. Apakah mereka bisa menerangkan bagaimana bentuknya ilmu? Apakah segi 4, segitiga atau bundar? Warnanya apa misalnya? Tidak ada. Tidak ada yang bisa menjelaskannya. Bahkan yang lebih jelas daripada itu, maaf ini contohnya, seperti apa ini kentutnya manusia. Tidak ada yang bisa tahu bagaimana bentuknya padahal ada bunyinya. Maka merupakan kepicikan yang sangat ketika kita mendapati orang-orang yang berusaha untuk memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan membaginya, ada nama-nama yang masuk akal dan ada yang tidak masuk akal. Seolah-olah dia ingin menghakimi Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas Allah mensifatkan dirinya dengan sifat tersebut. Maka subhanallah, maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam Al-Quran, "A'antum a'lamu amillah?" Apakah kamu lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka sungguh ini merupakan penyimpangan yang nyata dan memang ini merupakan tipu daya syaitan bagi manusia. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Syaitan itu hanyalah menyuruh kalian, memerintahkan kepada kalian untuk berbuat buruk dan keji dan untuk berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, tanpa pengetahuan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, satu hal yang sekali lagi merupakan perkara yang harusnya kita syukuri dan terus kita syukuri. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang kita ketahui. Nikmat yang besar dengan kita ditunjukkan jalan untuk menyempurnakan keimanan melalui pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nikmat yang besar dengan kita ditunjukkan cara untuk meraih kedudukan-kedudukan yang mulia dalam dan agung dalam agama Islam ini dengan pemahaman yang benar terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah keistimewaannya orang-orang yang berilmu, keistimewaan orang-orang yang mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kalau dikatakan dalam Al-Qur'an, orang-orang yang bisa mencapai takwa dan ketakutan yang sebenarnya kepada Allah hanyalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berilmu dan mengenalnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, yang mengenalnya.
Ai innama yakhshahu haqqa khasyatihi al ulama'ul arifuna bihi. Hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakutan yang sebenarnya adalah orang-orang yang memahami dan mengenal tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, li'annahu kullama kanatil ma'rifatu lillahi atamma wal ilmu bihi akmala kanatil khasyatu lahu a'dhama wa akthar. Karena semakin pengetahuan dan ilmu seorang hamba tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifatnya semakin sempurna dan semakin lengkap, maka ketakutan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin besar dan semakin sempurna pula. Maka ayyuhal ikhwatu fillah, pelajarilah terus akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pemahaman yang benar ini. Maka dengan itu sedikit demi sedikit banyak perbaikan-perbaikan keimanan yang kita akan usahakan dalam diri kita. Kemudian nasihatilah saudara-saudara kita untuk menjauhi pemahaman-pemahaman yang sesat, karena itu akan semakin menjauhkan mereka dari keimanan yang benar dan ketakwaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah, sekali lagi pembahasan tentang masalah ini adalah pembahasan yang agung, yang ana yakin sudah antum dengarkan penjelasannya dari para asatidz al-fudhala. Yang perlu dalam diri kita adalah menambah motivasi untuk lebih mengutamakan ilmu ini dibandingkan ilmu-ilmu yang lainnya, untuk lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu ma'rifatullah yang benar dalam hati kita untuk menyempurnakan keimanan dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah kajian yang bisa ana sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Afwan atas segala kekurangannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk tetap istiqomah di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai kita meninggal dunia menghadapnya nanti. Saya cukupkan, afwan atas segala kekurangannya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.